Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, makhluk halus adalah makhluk yang kasat mata. Ia tidak dapat dilihat oleh manusia, namun harus diyakini akan keberadaannya. Terkadang ia juga dapat berbuat jahil kepada manusia, terutama ketika kita lalai. Dampaknya dapat mengubah perilaku orang yang diserang atau diganggu, seperti sering marah-marah atau mudah emosi, sering was-was, melamun, mudah stres, berlarut-larut dalam kesedihan, ketakutan, kekecewaan, dan sejenisnya. Bahkan dapat membuat kesurupan dan tidak sadarkan diri. Hal ini jika tidak dihentikan atau diobati, maka akan menyebabkan gangguan yang berkepanjangan. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir. Insya Allah semua dapat kita cegah dan kita tangani. Terutama untuk anak-anak yang masih sangat rentan. Sebab mereka belum cukup pengetahuannya terkait hal ini. Berikut ini tanda-tanda gangguan setan pada anak. Yang pertama, sering pingsan atau kesurupan. Kedua, suka membangkang, melawan, berkata-kata kotor atau kasar, atau hiperaktif, bandel. Yang ketiga, susah dinasihati atau diarahkan pada kebaikan, misalkan sulit diajak untuk mengaji, sholat, dan lain-lain. Yang keempat, suka rewel, menangis, terutama di waktu malam, dan terkadang saat menangis itu tanpa mengeluarkan air mata dan tidak jelas apa keinginannya. Yang kelima, malas belajar, malas sekolah, atau beraktivitas yang baik. Yang keenam, bisa melihat jin di sekitarnya atau indigo, bisa meramal, menerawang, atau memiliki kekuatan yang berbeda dengan yang lain. Yang ketujuh, merasa ada sosok yang mengikuti atau membisikannya, atau menjaganya, membantunya, atau melindunginya dari kalangan makhluk-makhluk yang kasat mata. Yang kedelapan, tumbuh tidak normal, ngomongnya agak lama, berjalannya agak lama, dan lain-lain. Yang kesembilan, suka mengalami sakit yang aneh, atau mudah sakit, daya tahan tubuhnya lemah. Yang ke-10, sering mimpi buruk atau ngigau. Yang ke-11, hobi nonton hal-hal yang buruk seperti film porno, kecanduan game, atau hobi bergadang pada hal yang tidak bermanfaat. Berikut ini cara untuk mengatasi atau mengobatinya gangguan jin pada anak. Yang pertama, bacakan doa kesembuhan atau doa perlindungan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu meminta perlindungan terhadap sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangan kanannya sambil berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isbihi wa anta syafi la sifaa illa sifauk sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah Rabb manusia, zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Fathul Bari nomor 5743. Hadis ini sahih menurut ijma' ulama. Doa yang kedua dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW membacakan doa perlindungan untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Doanya, U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang berbisa atau binatang yang berbahaya, serta dari pandangan mata buruk atau ain. Sahih Abu Daud nomor 3371. Setelah membacakan doa-doa tersebut,
Selanjutnya adalah bacakan ayat-ayat ruqyah kepada anaknya dengan tetap menyentuh dengan tangan kanannya, dadanya, atau bagian yang sakitnya. Minimal bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sekali atau 3 kali. Jika meruqyah anak di saat terjaga ini sulit, anaknya tidak mau, maka ruqyahlah di saat anaknya itu akan tidur, menjelang tidur, oleh bapaknya atau oleh ibunya atau oleh siapa saja. Yang ketiga, perbaiki keadaan orang tuanya atau orang tuanya taubatan nasuha. Jika anaknya belum baligh. Mengapa demikian? Karena dalam suatu hadis dijelaskan, setiap manusia dilahirkan oleh ibunya di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Tergantung kedua orang tuanya memberikan nasihat yang bagaimana, pendidikan yang bagaimana, teladan yang bagaimana. Sehingga ketika menjadikannya seperti Yahudi, anaknya akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka orang tuanya harus taubatan nasuha. Karena bisa jadi ini asbab dari akibat atau dampak dari sifat buruk, perbuatan buruk, kesalahan atau dosa orang tuanya, sehingga anaknya menjadi mudah diganggu jin atau setan, atau menjadi bandel, sulit dinasihati. Yang keempat, buang ajimat-ajimat atau benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan gaib. Patung-patung, ganti musik dengan murotal Al-Quran, hindari anak bermain game, HP, dan lain-lain, serta perhatikan pergaulannya. Karena bisa jadi anaknya ini salah bergaul. Yang kelima, berikan teladan yang baik dari orang tuanya. Misalkan biasakan diajak ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk mengaji, ya. Ajarkan doa-doa atau berdoa sebelum apapun, dan ajarkan, berikan contoh teladan, adab atau tata krama, sopan santun yang baik, baik perkataannya dan juga tingkah lakunya. Yang keenam, hindarkan dari harta, benda, makanan, atau minuman yang haram. Misalkan riba, harta riba, ya, atau uang riba, uang korupsi, uang hasil menipu, atau zakat yang tidak dikeluarkan. Misalkan seseorang sudah wajib zakat mal atau zakat profesi, tapi zakatnya tidak dikeluarkan, tidak ditunaikan, maka ini pun akan menjadi barang haram, rizki yang haram. Atau juga hasil jual beli barang yang haram. Misalkan hasil jual beli minuman keras, alkohol, atau narkoba, dan lain-lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, seseorang yang lama bepergian atau safar, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadah kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Ulama menjelaskan, sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya, sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Majmu'ah Al-Fatawa juz 28 halaman 646. Nabi SAW bersabda,
yang artinya riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan atau paling rendah dosanya adalah semisal dosa seseorang yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim, dan hadis ini sahih menurut beliau. Semoga Allah senantiasa bimbing kita semua dan jaga kita dari tipu daya dan gangguan setan yang pasti akan terus berusaha merusak, mengganggu atau menyesatkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.